Hal yang menarik selama di Jepang, terus kerja di Jepang tuh yang pertama, ya kita bisa ngerasain suasana Jepang tuh kayak gimana, maksudnya beda banget sama suasana yang di Indonesia. Orang-orangnya ramah, baik, sopan, itu yang paling utama saya rasain sih selama tinggal di Jepang. Terus kalau kerja tuh yang paling menarik tuh orang Jepang tuh emang pintar-pintar kalau masalah kerjaan. Pintar dan cepat. Konbanwa, hajimashite. Watashi no namae wa Herman-chan to moshimasu. Wawanto yandai kudasai. Makassar kara marimashita. Koba Mir Japan no Gakusai desu. Dozo yoroshiku onegai itashimasu. Nama saya Herman Sam, siswa dari LPK Koba Mira Japan, berasal dari Makassar. Saya kerja di Jepang di bidang konstruksi, paling tepatnya di perpipaan. Dan saya udah di Jepang selama 2 tahun. Saya tertarik di bidang konstruksi karena yang pertama, di bidang konstruksi itu tempatnya berbeda-beda. Nggak di satu tempat aja. Terus yang kedua, alhamdulillah gajinya agak lebih tinggi sih daripada job-job yang lain. Saya sampai di Jepang tahun 2020 bulan 1 tanggal 19. Saya pertama-tama sampai di Jepang sebagai orang yang baru pertama tuh harus masuk Senta dulu selama sebulan. Di sana kita dibimbing untuk gimana cara-cara kehidupan di Jepang, bagaimana cara-cara bekerja di Jepang. Setelah itu kita udah sebulan di Senta, baru kita diantar ke perusahaan. Pertama kali di perusahaan tuh sebagai pemagang yang baru pertama kali datang ke Jepang, otomatis grogi dong pertama. Dan juga kita juga belum fasih bahasa Jepang dengan orang Jepang, juga termasuk ya takut lah. Tapi dengan keberanian diri saya, jadi ya apa yang diomong sebisa mungkin, apa yang ditanyain, apa yang ditin, sebisa mungkin saya jawab dan saya kerjakan. Pekerjaan yang paling mudah di perusahaan saya yaitu memasang toilet, memasang wastafel, terus itu paling mudah. Paling tersulitnya ya kalau kerja di luar harus ngaspal, harus ngecor sana sini, harus ngebongkar speed tank. Belum lagi kalau turun hujan, belum turun salju, itu nggak ada alasan untuk berhenti atau stop gitu. Jadi yang benar-benar kerja gitu loh kalau di bidang konstruksi. Mau hujan, mau panas, mau salju, terus bekerja. Hal yang menarik selama di Jepang, terus kerja di Jepang tuh yang pertama, ya kita bisa ngerasain suasana Jepang tuh kayak gimana, maksudnya beda banget sama suasana yang di Indonesia. Orang-orangnya ramah, baik, sopan. Itu yang paling utama saya rasain sih selama tinggal di Jepang. Terus kalau kerja tuh yang paling menarik tuh orang Jepang tuh emang pintar-pintar kalau masalah kerjaan. Pintar dan cepat. Saya kerja di Jepang sebagai pemagang dan alhamdulillah dapat kontrak selama 3 tahun.
Selama saya tinggal di Jepang, saya dapat banyak fasilitas yang dikasih sama sacho saya sendiri. Yang paling pertama ada apartemen atau apato lah bahasa Jepangnya. Di dalam apato itu ada banyak ya, ada kayak AC, kulkas, TV, tempat tidur, terus mesin cuci, lengkap lah semuanya. Kalau gaji sih alhamdulillah dalam sebulan itu saya dapat 14 atau 15 mang. Kalau dirupiahin sekitar 18 sampai 19 juta lah sebulan. Dan itu belum termasuk lembur. Karena di sini lemburannya beda dengan kaisa-kaisa lain. Bedanya tuh kalau udah time kado lewat jam 5 itu udah dihitung lembur, mau setengah jam atau 1 jam itu dihitung lembur. Untuk cara kerja di Jepang tuh pasti sangat beda sama Indonesia. Yang pertama, satu disiplin. Kedua, cara kerja orang Jepang tuh emang benar-benar beda sama orang Indonesia. Kalau saya di sini pagi-pagi udah jam 7 pagi udah ke Kaisa buat siap-siap apa yang harus disiapin buat di Gemba, apa-apa yang harus dibawa. Untuk cara kerja di Kaisa saya sendiri tuh ya gimana ya, mau dibilang kita tuh emang benar harus pinter hafal semua alat-alat yang ada di Kaisa pertama. Terus yang kedua, nama-nama barang-barang yang dipakai tuh harus dihafal semua. Bedanya cara kerjanya tuh sama orang Indonesia tuh ya pokoknya beda banget lah. Yang pertama lincah, cepat, dan itu emang benar-benar harus apa ya? Harus waktu tuh emang benar-benar harus dimanfaatin sebisa mungkin. Jadi kalau di Jepang tuh waktu sedikit pun ya dipakai dimanfaatin sebisa mungkin. Nggak bisa kayak bentar, nggak bisa kayak gitu. Beda dong sama orang Indonesia. Orang Indonesia mah bentar juga bisa. Kalau orang Jepang nggak ada yang kayak gitu sistemnya. Jadi selama saya kerja di Jepang juga dari awal sampai sekarang ya alhamdulillah ya walaupun belum 100% bisa ngikutin cara kerja orang Jepang ya, tapi dong tuh pasti bisa ngikutin cara kerja orang Jepang lah kalau udah lama kelamaan tinggal di Jepang. Pesan saya sih buat kalian yang mau kerja di Jepang, pertama harus benar-benar pintar bahasa Jepang. Karena kenapa? Kalau kalian cuma mau ke Jepang nggak bisa bahasa Jepang, kalian cuma bisa dapat marah tiap hari. Karena orang Jepang tuh kalau kita nggak tahu bahasa Jepang, ya dibodoh-bodohin. Bukannya gimana ya? Saya ngerasain sendiri di sini yang karena di awal-awal tuh belum bisa terlalu pasti bahasa Jepang. Ya kayak gitu kerjanya terus dimarah-marahin, diomel-omelin sama senpai. Jadi pesan saya tuh kalau mau kerja di Jepang harus pinter bahasa Jepang. Nggak perlu lah nulis-nulis tuh sebenarnya nggak ada. Cuman yang jelas kita bisa tahu apa yang dia ngomong, kita paham apa yang dia ngomong, itu udah cukup kalau untuk kerja di Jepang. Yang kedua tuh kalian juga harus mentalnya tuh harus benar-benar kuat kalau kerja di Jepang. Kalau kalian mental kalian kecil, mending nggak usah kerja di Jepang, di Indonesia aja lah. Untuk teman-teman yang ingin berkarya di Jepang, silakan kunjungin sosial media Koba Group di bawah sini nih, ada di bawah sini. Tunggu apa lagi? Ayo segera bergabung di Koba Group. Domo arigatou gozaimashita. Sayonara, mata ne.